Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi Football United ya. Gue langsung aja mau bahas review pertandingan tadi ya, antara Manchester United melawan Newcastle United ya, coming home-nya Cristiano Ronaldo. Nih kebetulan gue mau main bola, gue sempetin bikin reviewnya sedikit ya. Jadi gue pikir sih penampilan cukup baik ya dari Ronaldo. Langsung aja gue pingin bahas dari formasi ya yang diterapkan oleh Ole Gunnar ini kan di luar dugaan ya, karena memang kondisi itu kan berubah-ubah ya, terutama dari Fred yang tadinya tidak boleh main ternyata diizinkan, lalu juga kabar dari Edison Cavani yang ternyata di latihan terakhir dia ada cedera ringan ya, sehingga tidak dibawa ke Old Trafford untuk hari ini ya. Ole Gunnar seperti biasa menerapkan 4-2-3-1 ya, back four-nya tetap yang terbaik, plus juga kipernya ya David De Gea. Yang menarik adalah di lini tengah ya, dimana Ole Gunnar menempatkan Paul Pogba dan Nemanja Matic yang tadinya gue pikir akan Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic ya. Sedangkan di lini gelandang serang Mason Greenwood ada di kanan, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, dan di depan Cristiano Ronaldo ternyata diberikan starter langsung ya oleh Ole Gunnar Solskjaer. Di lini tengah tadinya gue pikir kenapa ditempatkan Pogba dan juga Matic ya, seperti kita ketahuin kan agak sedikit lemah ya di sisi bertahan. Tapi gue melihat ya Newcastle ini kan bermain dengan 5-3-2 ya, dimana memang konsentrasi itu lebih di lini belakang dengan menumpuk pemain yang cukup banyak ya kurang lebih. Dan ini menurut gue ya, jadi gue berpikir ya mungkin karena alasan inilah ya Ole Gunnar lebih mempercayakan kepada Matic dan Pogba utamanya ya dalam membuild up serangan itu dari lini tengah ya. MU langsung tampil ofensif ya dari menit awal, terutama di 10 menit terakhir. Tempo tinggi, variasi serangan juga terlihat beda ya dengan hadirnya Cristiano Ronaldo ini. Tampak lebih variatif, lebih fleksibel, lebih cair ya pergerakan Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo yang juga cair ya dan mobile, tidak hanya ya menunggu di depan ya, pun juga pergerakan dari Mason Greenwood. Dan ada posisi lain yang gue lihat juga seorang Paul Pogba ini dia rajin ya untuk turun ke bawah dan juga agak sedikit menahan dirinya untuk tidak terlalu masuk ke depan ya, maju ke depan. Ya, masuk ke menit 20-an Newcastle United ini semakin rapat ya dengan sesekali mengandalkan serangan. Manchester United ini mulai sering melakukan kesalahan ya. Dan ini juga catatan gue ya, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang cukup vital, cukup error yang cukup vital, cukup parah dari pemain Manchester United ya. Contohnya adalah back pass Bruno Fernandes ya di kotak penalti sendiri yang sayangnya gagal dimanfaatkan oleh pemain Newcastle United ya. Pun juga serangan-serangan balik dari Newcastle ya, buah itu tadi kesalahan dari pemain Manchester United ya. Kalau saja level kualitas Newcastle ini satu level di atas mereka yang saat ini, bukan tidak mungkin di babak pertama ya mereka akan bisa bikin gol minimal 1 ya Newcastle United ya, dari catatan gua ringan amatiran. Di menit-menit akhir babak pertama ada shooting ya, dari luar kotak penalti dari seorang Mason Greenwood yang gua pikir juga ini yang menjadi kekurangan Manchester United dalam membongkar permainan rapat dari Newcastle ya, dimana kurangnya shooting dari luar kotak penalti yang tentunya bisa dijadikan alternatif solusi ya. Dan ini dilakukan oleh Mason Greenwood di penghujung babak pertama bolanya mampu di save oleh kiper tapi deflected dan jatuh ke Cristiano Ronaldo 1-0 pertama kali dari Ronaldo di Old Trafford ya. Masuk babak kedua, ini inisiatif langsung dari Manchester United ya untuk melakukan serangan. Newcastle sendiri juga mulai sedikit-sedikit berani keluar menyerang ya, terutama masih pakai skema serangan balik yang utamanya dilakukan dari daerah kiri Newcastle atau sayap kanan dari Manchester United ya. Gua melihat juga posisi gelandang serang ini cair sekali untuk Manchester United ya, dan Ronaldo ini lebih ke free roll katakanlah ya, yang bebas bergerak kemana saja ya. Jadi Bruno Fernandes, kalau gua ngelihat ya di statistik ya average posisi Bruno Fernandes dan Ronaldo ini sama-sama hampir bersamaan sebenarnya posisinya, dan sama-sama juga melakukan free roll ya. Namun sayang 10 menit babak kedua kurang lebih melalui skema serangan balik ya 1-1 Newcastle berhasil membuat gol.
serangan yang diawali dari sisi kiri Newcastle atau kanan dari Manchester United ya. Ya ini kalau gue pikir sih gelandang bertahannya itu telat turun ya, cuman ya ini salah satu harga yang harus dibayar kalau kita menggunakan Nemanja Matic ya, dimana gue lihat tadi betul-betul hanya back four saja tuh yang ada di lini belakang dari Manchester United ketika proses gol terjadi ya. Tapi tidak menunggu lama, ada skema build up dari bawah ya, Shaw running ke tengah, assist ke Ronaldo, dan ya Cristiano Ronaldo yang kedua ya, menunjukkan benar-benar kualitas seorang striker kelas dunia yang dibutuhkan sebenarnya oleh Manchester United ya. Betul-betul merubah keadaan menjadi 2-1, mengangkat mental dan moral dari tim ya, kalau gue bisa bilang ya, terutama yang sempat agak turun setelah Newcastle mampu menyamakan kedudukan ya. Setelahnya pelan-pelan intensitasnya agak turun ya, Newcastle pelan-pelan berani merengsek ke depan ya. Ada beberapa kejadian serangan yang sekali lagi ya gagal dimanfaatkan dengan baik ya, karena memang kualitas yang dari pemain Newcastle yang memang kurang begitu baik ya. Setelahnya Lingard masuk, Manchester United catatan gua nih terlalu banyak melakukan kesalahan sendiri. Lalu setelahnya ada gol dari Bruno Fernandes ya, build up long ball dari De Gea itu yang cukup sangat-sangat bagus ya kalau dilihat dari proses awal ya. Jadi build up serangan dari De Gea ke Greenwood yang langsung ya, lalu Greenwood penetrasi, umpan ke Pogba ke Bruno. Karena pemain sudah tertarik ke kotak penalti semua, Bruno punya space dan kualitasnya sangat luar biasa, sangat tenang, mampu menempatkan bola ke pojok kanan dengan cukup keras dan deras ya. 3-1, gua pikir pretty much game over pada saat itu. Lalu Ole Gunnar mulai berani melakukan pergantian lagi ya, dimana Donny van de Beek dan Anthony Martial ini masuk ya, rotasi dimulai. Dan di akhir babak kedua, di penghujungnya Lingard mencetak gol ya, kombinasi di depan kotak penalti. Dan catatan gue adalah kalau dilihat replaynya bisa dilihat bagaimana umpan 1-2 Donny van de Beek dan Pogba kalau tidak salah. Lalu pergerakan antara Donny van de Beek dan Martial ini mampu menarik sampai 3 back ya dari Newcastle, dan ini membuat ada space untuk Jesse Lingard yang dimanfaatkan dengan baik ya, 3-1. Catatan gue dalam pertandingan ini ya, kurang lebih efek dari Cristiano Ronaldo itu betul-betul terasa ya di game ini, game coming home ya Cristiano Ronaldo. Variasi bisa dilakukan dengan cukup banyak walau sempat kesulitan di babak pertama. Catatan gue lagi seorang Jadon Sancho yang menurut gue masih butuh waktu lebih ya untuk beradaptasi, untuk bisa nyetel bersama tim ya, karena menurut gue masih sering banyak kesalahan yang dilakukan, salah umpan, salah pergerakan, salah dribbling juga ya. Walaupun terlihat kualitas tuh sebenarnya dia punya ya, kecepatan dan juga dribbling yang bagus, hanya saja itu tadi ya, arahnya sih kurang lebih kalau ringan amatiran ala gua ya. Dari statistik pertandingan sih gua ngelihat MU nih, Manchester United ya, mayoritas tuh dari sebelah kiri untuk menyusun serangan, sementara Newcastle tuh dari kanan ya, atau sebelah kiri dari Newcastle. Walau sempat kesulitan ya di babak pertama. Kalau gua ngelihat secara overall statistik ya 68% berbanding 35 ya ball possession. Total shots 21 berbanding 12 ya, 21. On targetnya ada 7, off targetnya ada 9 ya. Dan ya kalau gua ngelihat sih betul-betul menguasai banget sih nih Manchester United kali ini ya. Di sisi lain di sisi lain kita juga ngelihat faktor kualitas dari lawan ya, dari Newcastle itu sendiri yang tidak bisa dikesampingkan. Artinya begini, formasi seperti ini Ole Gunnar berani ya dengan nyali yang cukup tinggi ya, katakanlah ofensif sekali, tapi lawannya juga Newcastle yang kita tahu secara kualitas dengan amatiran ala gue ada satu level lah, atau setengah atau satu level lah di bawah Manchester United. Kalau lawannya berbeda ya bisa jadi beda juga ceritanya, dan tentu saja tidak bisa memainkan skema yang sama ya. Catatan gue demikian ya. Karena ya itu tadi sih, kalau seandainya tadi ini katakanlah kualitas Newcastle ini satu level di atas ya, bukan tidak mungkin mereka akan bisa mencetakkan 2 bahkan 3 gol ya dalam pertandingan tadi, karena errornya cukup fatal sih ya. Dan ini juga salah satu konsekuensi sih kalau gue pikir ya dari skema menyerang ya, dimana ya agak sedikit mengorbankan sisi pertahanan sih kalau gue pikir ya. Dan untung tadi seorang Rafael Varane dan juga Maguire ya kurang lebih itu tampil cukup tenang dan cukup baik ya mengawal pertahanan Manchester United ya. Apalagi catatan gue ya bek kanan sih menurut gue ya tadi rawan bocor sih, mudah-mudahan
ini tidak terjadi ya di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena gue pikir Aaron Wan-Bissaka punya kualitas ya. Hanya mungkin hari ini agak sedikit off saja ya buat dia. Dan juga Jadon Sancho ya, sekali lagi ya, ini tadi betul-betul terlihat ya, kalau tidak dimainkan lagi gue pikir jangan sih ya, justru harus terus dikasih menit bermain supaya dia adaptasinya semakin cepat ya terhadap tim. Oke, sekian dulu. Gua mau pemanasan, mau main bola dulu. Thanks for watching ya. Jangan lupa follow Twitter gua di _footballunited ya. Kita bisa diskusi di sana. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See.